Horas, salam Reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, kita bertemu lagi dalam Renungan Harian dengan HKBP Bandung Reformanda. Hari ini Kamis 4 September 2025. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai renungan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik menemani kami tidur sepanjang malam, hingga bangun pada pagi harinya dengan sehat walafiat atas berkat-Mu. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengar renungan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya tercurah dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan, Mazmur 150 ayat 1. Isinya, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Bapak dan Ibu sekalian, semua kita sebagai manusia biasa tentu senang kalau dipuji. Apalagi kalau ibu-ibu. Contoh, misalnya kalau ibu-ibu pergi ke pesta, dia akan berdandan dengan baik, kebaya yang bagus. Tentu akan ada hal yang menyenangkan kalau anaknya atau suaminya memujinya. Biasanya anaknya akan mengatakan, mama, cantik kau hari ini. Juga suaminya akan bilang, sayang, cantik kali kau hari ini. Itu pujian yang menyehatkan badan, yang menyegarkan pikiran. Tapi bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga kadang sangat senang kalau dipuji. Misalnya kalau bapak-bapak baru beli jas baru, dipakai ke pesta, dipakai ke korama, ke gereja, ya mungkin akan sangat senang kalau istrinya memuji, Pak, ganteng kali kau hari ini dengan jas barumu. Oh, tentu itu hal yang menyenangkan. Tapi jangan salah, anak-anak juga senang kalau dipuji, dan memang kita harus memujinya untuk memberinya semangat. Sebagai contoh, kalau anak kita misalnya dapat juara di kelas, dapat nilai yang bagus, dan tentu kita sebagai orang tua wajar dan patut untuk memuji, Amang, Inang, nilaimu bagus hari ini. Kau anak papa, kau anak mama. Dan itu menyenangkan dan menyegarkan anak kita. Dan jangan salah loh, bukan hanya anak, bukan hanya mama, bukan hanya papa, tetapi opung juga suka dipuji walaupun sudah umurnya sepuh. Misalnya opungnya baru berias karena dia menghadiri perkawinan cucunya, kita akan bilang, opung, cantik kau hari ini opung dengan kebayam yang baru. Cantik kali kau opung, dandananmu juga bagus. Walaupun sudah sepuh, opung itu juga akan senang. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin juga ya kita kalau traveling ke daerah-daerah tertentu, misalnya kita pergi ke Sibebea, kita pergi ke Danau Toba, kita akan melihat, wah, begitu indah alam ini. Tentu juga kalau kita pergi ke luar negeri, katakanlah kita ke Menara Eiffel atau ke Kapadokia di Turki, amazing.
begitu indah tempat ini. Tapi satu hal Bapak dan Ibu, semua itu kita terkadang lupa untuk mengatakan, untuk memuji. Terpujilah Tuhan atas ciptaan-Mu. Terpujilah Tuhan atas semua berkat, sehingga alam yang ada sekarang kami bisa nikmati. Itu yang sering kita lupakan. Mungkin Bapak Ibu, saya juga terkadang lupa untuk mengucapkan syukur, lupa untuk memuji Tuhan. Namun pada pagi hari ini, Raja Daud mengajarkan kepada kita pada hari ini untuk bersyukur, untuk memuji Tuhan. Kita tahu Raja Daud sangat dekat dengan penciptanya, sangat dekat dengan Allahnya. Sehingga hari ini kita diajari oleh Raja Daud dengan mengatakan haleluya. Dengan mengatakan pujilah dia dalam tempat yang kudus. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Sehingga bila kita melihat pemandangan yang indah, cakrawala yang indah, itu adalah ciptaan Tuhan dan kita patut untuk mengucap syukur, kita patut untuk memuji Allah. Dan kalau kita suatu saat kembali lagi ke Danau Toba, kembali ke Sibeabea, dan ke kampung halaman kita, Bali Geterutung, di mana kita juga akan menemukan pemandangan indah. Mari kita sama-sama untuk mengucap syukur. Mari kita sama-sama untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan untuk ciptaannya. Saya belajar dari satu orang yang bernama Paus Paulus II. Setiap Paulus Yohanes II mengunjungi satu negara, hal pertama yang dilakukannya saat turun dari pesawat adalah berlutut ke tanah dan mencium tanah, hanya untuk mengucapkan syukur. Tuhan, inilah ciptaan-Mu. Tuhan, terpujilah Kau bahwa saya bisa datang ke satu negara yang bagus. Bapak dan Ibu sekalian, pada renungan hari ini, halnya Raja Daud yang mengajarkan kita haleluya, kita juga bisa dan harus mengucapkan haleluya. Raja Daud mengatakan pujilah dia dalam tempat kudusnya. Kita juga wajib memuji Allah di tempat kudusnya. Di mana? Ya, seperti yang sering kita lakukan di gereja setiap minggu, ya kita pujilah dia. Kita berbakti, kita beribadah untuk memuji Tuhan, supaya Tuhan tetap memberikan berkat-Nya, menaungi kita dalam kasih-Nya. Pujilah dia dalam cakrawala yang kuat. Cakrawala yang sangat luas ini setiap hari kita bisa nikmati. Bapak dan Ibu bisa bayangkan gak, kalau setiap napas yang kita ambil di muka bumi ini, oksigen yang kita ambil di muka bumi ini, itu adalah gratis. Andaikan itu berbayar, kita tidak akan mampu untuk membayarnya. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita puji Tuhan dalam setiap saat, dalam setiap napas yang kita hirup, supaya Allah tetap senang melihat kita yang setia dan mengasihi Dia. Sebagai yang terakhir Bapak dan Ibu, ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa kita harus tetap memuji Tuhan dan merendahkan kita sebagai manusia. Itu ungkapan yang sering diucapkan oleh orang Batak. Puji Tuhan, haleluya, puji diri, hamamago. Oleh sebab itu Tuhan, kita harus mengucap Tuhan syukur, Tuhan, puji Tuhan, Tuhan, saya mau mengakui bahwa Tuhan adalah sumber dari semua berkat. Mari kita puji Tuhan hari ini, esok, dan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, memberikan semua karya ciptaan-Mu untuk kami nikmati Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami tetap rendah diri, untuk selalu bersyukur dan selalu memuji nama-Mu di segala kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak dan Ibu sekalian, mari kita akhiri renungan pagi ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menemani kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan, tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.